Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang sudah memasuki pertemuan ke-8 dari mata kuliah manajemen bisnis dasar, di mana pada pertemuan 8 ini sesuai dengan RPS kita akan melaksanakan UTS atau tugas UTS-nya. Nah, di sini saya sudah membuatkan dokumen untuk tugasnya, yaitu berupa proposal bisnis plan, baik itu berupa bisnis jasa atau penjualan barang sesuai tema yang dikerjakan secara berkelompok, 2-3 orang dalam satu kelompok atau secara individu. Jadi ini bisnis jasa atau penjualan barang yang seperti sudah kita ketahui sesuai dengan tema yang sudah saya tentukan, dan juga bisa dikerjakan secara kelompok 2-4 orang atau jika mampu atau bisa mengerjakannya secara individu. Yang kedua, dengan ketentuannya ini nanti yang dibuat di laporannya ya, yaitu pertama, temanya pengembangan peluang bisnis yang ada di sekitar kita menggunakan pendekatan teknologi. Jadi gimana maksud temanya? Kalian mungkin di sekitar tempat kalian ada sebuah usaha atau peluang yang mungkin kiranya ada penggunaan pendekatan teknologi yang bisa kalian lakukan untuk sebagai bisnis plan-nya gitu. Jadi teknologinya seperti apa? Mungkin bisa menggunakan internet, mungkin sudah bisa dari sisi pemasarannya, terus bisa menggunakan e-commerce, terus bisa menggunakan hardware yang canggih untuk melakukan teknologinya ataupun semacamnya, yaitu intinya proposal bisnisnya ini, peluang bisnisnya ini itu melakukan pendekatan teknologi yang meliputi aspek dasarnya, yaitu produk ini harus berupa produk halal ya, jangan produk yang tidak dihalalkan, baik itu makanan maupun jasa. Yang kedua, produknya harus kreatif ya, jadi kita sekarang sudah zamannya kreatif, jadi teman-teman harus memikirkan bagaimana produk itu berupa produk yang kreatif, baik itu barang maupun makanan ya, mungkin pun itu dulunya berupa penjualan barang yang makanan secara tradisional, tapi mungkin bisa diinovasi dengan bungkusnya atau packagingnya yang lebih kreatif ya. Dan juga di sini mungkin ditekankan juga inovasi teknologinya, di mana mungkin penggunaan dari sistem penjualannya, pemesanannya, sampai juga pengiriman barang tersebut itu menggunakan inovasi dari teknologi. Apa yang bisa kalian sampaikan atau kalian tuangkan di dalam proposal ini. Nah, yang kedua, format proposal dan PowerPoint-nya. Jadi nanti di sini ada dua ya. Pertama, dokumen proposal yang bentuknya seperti makalah, dan nanti dari makalah itu kalian terjemahkan lagi atau masukkan lagi secara ringkas ke dalam PowerPoint. Tujuannya apa? Karena ya kalau proposal ini berbentuk secara lengkapnya laporannya, dan PowerPoint ini nanti maksud saya setelah kita UTS ini nanti teman-teman berkelompok atau secara individu yang sudah ada membuat proposal ini untuk menyampaikan proposal bisnis plan-nya ya. Harapannya ke depan nanti siapa tahu ada lomba-lomba yang bisa kita ikuti, nanti proposal ini sudah ada dan tinggal kita poles-poles saja sedikit untuk kita ajukan di lomba, ataupun ada ya kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak luar yang terkait dengan bisnis plan. Nah, ini untuk cover utamanya ya, ini sudah saya buatkan template-nya, yaitu tugas UTS, manajemen dosen pengampunya saya. Ini logo UIN-nya sudah seukuran segini, terus disusun oleh misalnya ini kelas 2C. Nah, terus nama kelompok di bawah, nama kelompoknya siapa aja, ada nama, terus NIM-nya siapa, NIM-nya berapa, terus nomor 2 siapa, dan 3 siapa, dan seterusnya. Nah, ini juga sudah template standar ya. Dan juga ini di halaman keduanya kalian membuat layout desain proposal bisnisnya, yang jelas nanti ada logo usahanya, terus ada nama usahanya, ataupun nanti dicantumkan slogannya apa kayak gitu. Dan
Yang jelas ada alamat usaha, kontak person, website, sosial media. Setidaknya kalaupun belum ada itu dibuat-buat aja, tapi kalau memang benar-benar mau diseriusin sekalian aja dibuatin, toh juga kan gratisan, terutama sosial media dan kontak personnya aja dulu. Nah, ini untuk yang kedua, yang ketiga, dan keempat dan kelima itu tadi sudah di atas dijelaskan. Nah, yang ke poin B ini adalah executive summary, terdiri dari 400 kata dengan ketikan 1 spasi ya. Jadi ya kalian sudah tahu lah cara ngetiknya di mana settingannya di Word itu ya. Jadi executive summary ini sebenarnya adalah ringkasan dari semua proposal, bagian-bagian proposal yang sudah kalian kerjakan, berkait dengan latar belakang, analisis produk, baru nanti ada perencanaan dan segala macamnya dibuat dengan 400 kata. Tapi ini saya bintangin, artinya boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi lebih baiknya untuk mempercantik proposalnya dikerjakan saja. Nah, untuk C terdiri dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini bisa kalian jabarkan satu-satu atau dibuat dengan satu paragraf yang berisi, yaitu latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Gimana sih sebenarnya latar belakangnya apa, atas keresahan apa yang tidak ada di tempat sekitar kita, ataupun ada peluang apa yang ada itu, dan motivasinya melakukan usaha itu apa, apakah meneruskan usaha dari orang tua atau meneruskan usaha yang sudah ada dulu tapi sekarang vakum mau dikembangkan lagi dengan pendekatan teknologi selanjutnya. Nah, justifikasi pemilihan objek usaha. Nah, objek usaha tadi ya jelas mau pengelolaan jasa atau penjualan barang, dan tujuan usaha yang hendak dicapai, misalnya untuk memajukan sebuah barang atau produk tertentu dari yang ada di sekitar kalian, misalnya batik Jambi. Tujuan usaha saya memperkenalkan batik Jambi ini lebih terkenal lagi baik di nasional maupun internasional. Tujuannya seperti boleh mempunyai angan-angan ya, ini kan namanya proposal walaupun dipikirkan, tapi kita juga bolehlah menggunakan angan-angan yang lumayan tinggi ya. Selanjutnya di poin D ada analisis produk. Produk yang dimasukkan berupa penyedia jasa produk atau jasa penjualan barang yang diusulkan mengandung suatu inovasi sehingga memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk jasa yang sudah ada. Jadi misalnya kalaupun kalian mau menjual batik Jambi ya, jadi dari batik Jambi yang sudah ada itu kalian punya value atau nilai tawar apa gitu, ataupun misalnya makanan cemilan yang kue-kue kayak gitu. Nah, dari yang ada itu kalian punya suatu value apa yang baru yang kalian tawarkan ya, itu nanti bisa kalian diskusikan secara kelompok ataupun ya lihat-lihat referensi. Nah, produknya produk kreatif ya, macam-macam nih produk kreatif ini, mungkin ya tadi bisa bersinggungan dengan teknologinya. Nanti produk ini dipesan secara bisa melalui online dan juga masuk ke e-commerce dan segala macamnya. Nah, yang ketiga, inovasi bisa dalam hal produk jasa itu sendiri, proses penyampaian pelanggan atau prosesnya pada ini harus menjelaskan. Nah, ini juga tadi ya dijelaskan, boleh dijelaskan secara satu paragraf dengan terkait poin atau mau dipisah-pisah di part-part gitu, misalnya 1, 2, 3 kayak gitu. Jenis nama dan produk, karakteristik produknya seperti apa, misalnya jenis produknya baju, berarti karakter produknya baju apa, baju batik kayak gitu, batiknya apa aja jenisnya, dan keunggulan produk yang ada di pasaran. Nah, keunggulannya apa batik kalau yang kalian kerjakan, ataupun makanan yang akan kalian buat itu unggulannya apa. Mungkin saya punya cita rasa dan resep rahasia dari nenek moyang turun temurun kayak gitu. Misalnya batik saya ini dibuat dengan bahan yang terbaik yang sudah teruji puluhan tahun jika digunakan tidak luntur kayak gitu, dan keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan bakunya. Misalnya kalau keterkaitan dengan produk lainnya misalnya batik ini nanti bisa dijadikan juga baju anak, misalnya batik anak, terus
juga nanti bisa dibuatkan tekulu, ataupun juga nanti dibuatkan tas, ataupun dibuatkan aksesoris lainnya, kerudung dan segala macamnya. Dan makanan juga seperti itu. Dan perolehan bahan bakunya gimana, apakah sudah ada bahannya atau kita harus memesan dari pihak ketiga, itu kita ceritakan juga di dalam proposal ini ya. Dan selanjutnya ini ada poin E, ada analisis pasar. Pada bagian ini proposal harus memuat analisis potensi atau peluang terserapnya produk di pasar, strategi yang akan diadopsi agar produk bisa bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasar. Dan ini akan memuat antara lain. Nah, ini juga bisa kalian jelaskan secara satu paragraf atau mau dipecah per part gitu juga. Misalnya profil konsumennya kalau batik ini di usia berapa, mulai dari anak-anak ataukah remaja ataukah hanya segmentasi dewasa, seperti itu. Terus potensi dan segmentasi pasarnya, persaingan potensinya lumayan besar karena di tempat saya belum ada, dan orang kalau misalnya sederhananya kalau pergi kondangan, acara resmi dan segala macamnya itu banyak yang menggunakan batik kayak gitu. Misalnya pesaing dan peluang pasarnya, pesaingnya ada tapi jauh dari tempat tinggal kami kayak gitu, dan saya bisa menekan harga karena orang tidak perlu jauh-jauh lagi perginya. Dan terus media promosi yang digunakan, sosial media apa yang mau digunakan, karena tempat saya masih dominan dengan Facebook, ya saya menjualnya di Facebook, tapi juga saya masukkan Instagram dan juga e-commerce lainnya. Terus target rencana penjualan 1 tahun, misal poin 5. Nah, targetnya berapa banyak yang akan dijual, misalnya kita bisa memproduksi sehari 1 atau 2, ataupun kalau tidak diproduksi langsung distribusi, itu berapa yang bisa kita ambil selama 1 bulan, jatahnya berapa, misalnya 15 batik, jadi sekitar setahun dikalikan 12 ya. Jadi kira-kira setahun saya bisa menjual berapa potong baju batik, dan juga makanan saya bisa sehari berapa porsi untuk menyiapkan makanan tersebut, dan kira-kira selama setahun saya bisa menjualnya berapa. Nah, strategi pemasarannya akan diterapkan. Misalnya strategi pemasarannya mungkin menggunakan diskon, ataupun beli 1 gratis 1, ataupun juga menawarkannya melalui jaringan teman, nanti ada fee bagi hasil distribusi dan segala macamnya. Nanti bisa kalian cari gali-gali lagi referensinya ya. Terus yang selanjutnya analisis produksi atau operasi. Nah, bagian ini harus menjelaskan bagaimana produk atau jasa dihasilkan. Uraian pada bagian ini akan mencakup bahan baku, bahan penolong, dan peralatan yang digunakan, pasokan bahan baku, proses produksi, operasi, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Ini seperti yang tadi ya, kalau secara tadi tidak dijelaskan secara detail, tapi di sini nanti kalian akan menjelaskan secara detail. Misalnya bahan bakunya, kalau baju itu diambil dari mana, ada pemasoknya sendiri. Terus bahan penolongnya apa, misalnya kancing, terus apa namanya, benang, terus dan segala macamnya. Peralatan yang digunakan apa, pakai mesin jahit dan segala macam. Terus pasokan bahan bakunya gimana, apakah berjata atau sesuai dengan modal yang kita punya atau seperti apa. Nah, proses produksinya itu dari gimana, dari mulai ambil dari pemasok, habis itu ditentukan polanya, habis itu baru dijahit. Setelah dijahit kita menyesuaikan polanya ukuran berapa, dan nanti habis itu di finishing mungkin apakah ada cacat produk yang bisa belum siap jual, quality controlnya dan segala macamnya. Nah, setelah itu kita perkirakan dalam 1 minggu kita bisa menghasilkan berapa potong baju misalnya gitu. Dan juga produk makanan seperti itu juga, mungkin kalau baju ini lebih ada hitungan sehari atau 2 hari, kalau makanan kan pasti per hari ya. Dan kalau misalnya itu nah, terus habis itu ada bagian dia itu ada analisis keuangan. Kalau analisis keuangan ini saya minta juga tidak perlu kalau kalian kerjakan atau tidak, yang misal terkait dengan investasi yang diperlukan, investasi apa aja diperlukan, terus penentuan harga pokok penjualannya gimana, ada rumusnya, terus rencana neraca awalnya berapa, rencana laporan laba ruginya gimana, dan break even pointnya atau BIP ini di tahun berapa kalian bisa
hasil balik modal gitu ya. Nah, yang H ini analisis sumber daya manusia, jadi pemanfaatan SDM-nya. Jadi karena di situ Karang Taruna banyak dan bonus demografi milenialnya juga banyak, jadi memanfaatkan juga. Ini bisa juga kalian singgung nanti di latar belakang ya. Dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan, misalnya laki-laki usia maksimal berapa, dan dia punya haruskah punya keahlian atau tidak, ataupun ya dia nanti di training dulu dalam yang penting dia laki-laki terus sehat jasmani mungkin rohani dan segala macamnya. Nah, spek jabatannya misal nanti di bagian dari owner ya, owner ini tugasnya ngapain, nanti marketing ngapain, terus nanti di produksi ngapain. Misalnya kayak batik tadi, produksi itu dibagi-bagi lagi, ada tukang jahitnya ini ngapain, nanti quality control ngapain, nanti bagian pemasaran tuh ada marketingnya nanti ngapain, terus itu. Nah, ini kan kita bisa angan-angan aja gitu ya, maksudnya ini nanti bisa siapa aja. Dan juga makanan juga seperti itu, yang masak siapa misalnya kayak gitu, nanti yang jual di itu siapa, terus pelayan tamunya siapa, atau kalau di membuat kafe misalnya pramusajinya siapa, kalau kopi baristanya siapa, nanti dibuat juga job deskripsinya. Jadi ini tidak perlu banyak-banyak, deskripsi ini bisa nanti juga lihat referensinya di internet banyak, misalnya kayak marketing deskripsinya apa, ambil aja yang penting ya, ataupun yang sesuai dengan proposal bisnis plan kalian gitu ya. Jangan nanti bisnisnya jasa tapi marketing penjualan barang, itu kan beda nanti, ataupun sebaliknya ya. Dan selanjutnya ada rencana anggaran biaya, ini juga boleh dikerjakan atau boleh tidak. Jadi kebutuhan investasinya berapa, kebutuhan tadi ada yang kelewat, sistem penggajian dan kompensasi, misalnya gaji bulanannya, gaji pokoknya berapa, terus nanti kalau mereka bisa memenuhi target sekian bonusnya berapa, dan nanti adakah setiap tahunnya THR ataupun bonus-bonus lainnya, dan ada biaya anggaran misalnya produksi keluar, terus ada duit bensin dan segala macamnya ya, nanti dikerjakan aja. Nah, setelah nanti kalian membuat laporannya, itu nanti di paling bawah setelah laporan itu selesai, nanti buat kolom tugas di tiap anggota kelompok ya. Misalnya nomor 1 namanya Silviana, NIM-nya sekian-sekian, terus tugasnya ngerjain apa, dia sebagai ketua kelompok yang koordinasi, terus bikin cover, terus bikin poin B dan C, membuat gitu ya. Terus yang nomor 2 Dava, ini sekian, mengerjakan poin D dan E. Rahmat mengerjakan poin F, G dan slide PowerPoint. Jadi setiap kalau dikerjakan kelompok itu semuanya dapat rata ya. Nanti ketua kelompoknya atau mereka kalian berbagilah secara adilnya tuh selesainya berapa gitu ya, biar nanti bisa saya nilai lumayan adil gitu. Ataupun ya kalau yang membuat individu nggak usah bikin folder kayak gini, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, nanti habis itu format tugasnya ini diumumkan, yang untuk proposal bisnisnya berupa seperti laporan makalah ya, terus berdasarkan poin nomor 2 tadi yang ada di nomor 2, dan slide presentasinya itu dari proposal bisnis yang telah dibuat, istilahnya ringkasan lah yang itu ya. Jangan tapi dibuat dengan secantik mungkin, misalnya poin-poinnya nggak semua juga teks yang ada di dokumen itu dimasuki di PowerPoint, tapi juga dipotong-potong, misalnya garis besarnya aja apa, nanti bisa kalian jelaskan. Nah, yang poin kelima, kalau indikasi plagiat dari proposal yang sudah beredar, karena kan ini banyak ya proposalnya, dan saya bisa menerka kalau ini plagiat, kalau ini buatan kalian, sudah saya bisa. Nah, kerjakan aja dengan semampu kalian ya. Jelas kalian lihat juga referensi, jangan cuman kerjakan tanpa melihat referensi, juga sama aja, jangan bohong gitu ya. Tapi kalian lihat referensi, setidaknya kalian dapat pemahaman dan pemikiran, kayak gini orang bikin proposal dan segala macamnya. Entah juga mentok di sini ya, kalian harus juga mencari referensi lain gitu ya, tapi tidak di copy paste semuanya kayak gitu ya. Ataupun mau job deskripsinya tadi ada sedikit banyak lah,
kira-kira di bawah 30% kalian ambil copy paste dari internet gak apa-apa, masih saya toleransi. Tapi kalau lebih dari 60-70% ya itu indikasinya plagiat ya, kayak gitu. Nah, dan itunya sanksinya adalah saya tidak berikan nilai UTS untuk mata kuliah ini ya. Jadi ini nanti notnya, tugas laporan yang dikumpulkan itu berformat PDF. Jadi dokumen yang sudah kalian kerjakan itu kalian konvert ke PDF dan wajib dijadikan satu format RAR ya, baik PowerPoint dan dokumennya nanti diekstrak ya, tau lah, mau zip mau RAR terserah, sama aja, jadi nggak terpisah filenya ya gitu. Dan penamaan file dokumennya, PDF dan PowerPointnya yang dikumpulkan ini juga penting, termasuk juga RAR-nya ya. Itu tugas UTS, misalnya kalian nama sendiri berarti buat nama kalian, terus habis itu kalau misalnya itu nama kelompoknya siapa, misalnya kelompok A kayak gitu, dan kelas apa kayak gitu. Biar nanti saya enak melihatnya. Terus juga PowerPoint-nya sama seperti itu dan RAR-nya juga seperti itu. Nah, terus ini batas waktu kumpulkannya melalui link form yang sesuai isian kelasnya masing-masing. Jadi nanti ada kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kalian ngisi sesuai dengan kelas kalian. Dah, paling lambat waktunya saya kasih sampai 2 Mei 2021 pukul 00 WIB ya. Tinggal kalian klik aja itu di dokumen ini, nanti bisa langsung menuju ke formnya. Nah, kalian isi sesuai dengan kelasnya paling lambat sebelum 2 Mei. Jadi setelah itu nanti akan saya tutup formnya. Jadi kalau kalian terlambat ya saya tidak bisa mengumpulkan lagi, dan sama aja kan berarti tidak mengerjakan tugas UTS-nya. Nah, jadi ini juga tidak ada toleransi kelambatan dalam mengumpulkan tugas. Dari tanggal sekarang, tanggal 21 ke tanggal 2 itu kan lumayan lama waktunya, sekitar 11-12 hari untuk mengerjakannya. Ya dicicil-cicil aja, mulai hari ini dibagi kelompok dulu, cari kelompoknya, terus habis itu bagi-bagi tugas, nyari referensi dan segala macamnya ya. Ya saya harap nanti dari tugas UTS ini kita juga akan berlanjut ke UAS-nya, jadi kalian nggak susah-susah lagi ngerjakannya kayak gitu. Dan juga saya harap juga kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Mungkin kalian yang sudah punya ide, tuangkanlah semua ide itu di sini dengan baik dan ya berkompeten misalnya gitu ya. Jadi nanti saya harapannya ketika kita ada perlombaan yang terkait dengan bisnis plan atau pendekatannya teknologi, nanti kita bisa ikut kayak gitu. Kita sudah banyak nih pengumpul proposal ya, kalian tinggal moles-moles aja dikit daripada memulai lagi dengan deadline yang dari perlombaan itu. Nah, lebih baik proposal yang sudah ada, ataupun nanti malah bisa menjadi sebuah bisnis yang benar-benar kalian jalankan kayak gitu dari proposal yang kalian buat sekarang. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Jika ada kurang yang dipahami ataupun masih rancu untuk dimengerti, nanti kita bisa diskusi melalui grup Telegram ya, ataupun langsung japri saya boleh juga. Gimana Pak, poin ini bisa jelaskan kami lebih lanjut dan segala macamnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan tugas UTS Manajemen Bisnis Dasar untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.